MT sejak 2019. Saudara pendengar, selamat bergabung kembali di program Obrolan Rabu untuk edisi 25 Agustus 2021. Masih bersama dengan Kepala Dinas Perindustrian Kabupaten Bone, Bapak Dr. Insinyur Haji Khalil MT. Kita mengenal lebih dekat sebenarnya seperti apa Dinas Perindustrian itu dan program-program yang telah dilaksanakan. Baik. Pak Kadis, seperti yang disampaikan di awal tadi bahwa luar biasa Bone itu memiliki sumber daya alam dan potensi yang sangat luar biasa, yang kemudian ketika kita jeli dan inovatif itu bisa menjadi sebuah kawasan industri yang luar biasa begitu ya. Hingga bagaimana kemudian melangkahkan kaki dan memberikan edukasi ke masyarakat untuk sadar bahwa industri itu sangat prospektif ke depan. Lantas apa saja sebenarnya yang telah dilakukan oleh Dinas Perindustrian untuk kemudian meningkatkan sektor industri di Kabupaten Bone? Oke. Mungkin saya mengawali dari tugas pokok dan fungsi dari Dinas Perindustrian sebelum kita masuk ke dalam tentang apa-apa yang kami sudah laksanakan selama 3 tahun terakhir ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa tugas dan fungsi Dinas Perindustrian itu adalah membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perindustrian dan energi sumber daya mineral yang menjadi kewenangan dan daerah dan tugas pembantuan. Jadi prinsipnya bahwa di situ memang Dinas Perindustrian itu dibangun, dibuat untuk membantu Bupati dalam rangka bagaimana melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian. Perindustrian secara global. Artinya kita jangan cuma berpikir bahwa industri kecil menengah dan sebagainya. Karena semua sektor industri itu baik dari sektor energi dan sumber daya mineralnya pun itu juga domainnya. Iya, domain daripada Dinas Perindustrian itu sendiri. Nah, makanya di situ ada bidang yang menangani, ada memang bidang yang menangani tentang misalnya kerjasama, pengawasan, evaluasi, promosi investasi industri. Itu memang ada bidang yang khusus menangani itu. Ada bidang pembangunan sumber daya dan pemberdayaan industri. Ada bidang sarana dan prasarana industri, dan ada bidang energi baru terbarukan dan sumber daya alam. Dan inilah di sini yang mungkin sektor ESDM-nya. Yang terbarukan tadi. Namanya memang sumber daya alam secara umum karena termasuk semua sumber daya alam, energi dan energi baru terbarukan itu juga menjadi domain daripada Dinas Perindustrian. Jadi adapun sebagaimana yang saya sampaikan tadi bahwa dari permasalahan yang dihadapi, permasalahan utama yang dihadapi oleh sektor perindustrian itu tadi yang terbagi atas 3, Pak. Makanya kami menyentuh tiga poin itu. Betul. Permodalan, pemasaran dan juga termasuk kualitas produk. Berarti kualitas dalam hal ini juga kita harus mengembangkan kualitas sumber daya manusia. Industri itu bagaimana dia bisa menjadi seorang entrepreneur di bidang industri yang bisa berinovasi, berkreasi. Karena saya melangkah saja, satu kali melangkah ke depan ini, industri banyak sekali yang saya bisa lihat dari sektor sumber daya alam yang ada di Bone. Selalu ada peluang. Salah satu contoh misalnya, orang selalu memikirkan itu tadi buah sukun misalkan. Sukun itu sebenarnya kan bukan cuma sekadar dijual, digoreng doang, petik jual begitu kan? Kita kan sepetik olah jual kan? Nah, kenapa orang tidak pernah berpikir membuat tepung sukunnya? Betul. Karena kalau sudah busuk itu kan bagaimana caranya, itu harus cepat dimasak, diolah. Nah, harusnya kita harus berpikir membuat tepung sukun. Terus orang tidak pernah berpikir bahwa ternyata daun sukun itu bermanfaat loh. Sekarang bisa kita bikin teh daun sukun. Itu sudah ada semua Pak di Bone, Pak, jangan salah ya. Sudah ada di kecamatan Lamuru itu, di Desa Poleondro. Karena menurut di sana basisnya limpah sukun. Saya bilang, coba kamu olah itu. Saya baru tahu loh. Sekarang sudah ada itu di sana. Ada tepung sukun dijual di sana. Ada teh daun sukun kita sudah produksi. Dan sekarang itu sudah dipasarkan. Itu salah satu contoh kecil. Dan masih banyak, Pak. Inovasi yang luar biasa. Nah, hal-hal yang sudah kami lakukan di Kabupaten Bone, dari pas saya masuk itu, saya langsung mendeterminasi dulu nih jenis-jenis industri kecil menengah yang ada di Kabupaten Bone itu ada berapa banyak sih. Nah, ternyata setelah kami validasi semua, sampai saat ini tuh kami sudah ada 1.343 industri kecil menengah yang ada di Kabupaten Bone. Tersebar tuh. Banyak sekali itu. Sebenarnya data awalnya 5.000, Pak. 5.000 itu yang kami coba validasi. Validasi karena saya bilang siapa tahu itu sudah mati, sudah tidak ada lagi industrinya, terus
berulang atau bagaimana. Jadi kami validasi sampai 2021 ini kami sudah mendeterminasi secara valid ada 1.343 industri kecil menengah di Kabupaten Bone. Itu terdiri atas industri logam, industri kerajinan, industri pangan, kimia, dan industri sandang. Maaf Pak Kadis, yang indikator dikatakan kecil dan menengah itu apa sih sebenarnya? Tergantung dari ininya Pak, dari modal. Ada di aturan itu bahwa sekian ratus juta dia punya modal itu sudah tergolong menengah. Yang kecil itu ke bawah ya. Dan itu industri kecil menengahnya. Dari jumlah tersebut paling banyak bergerak di industri sektor apa Pak Kadis? Sekarang ini kita banyak di industri pangan, IKM pangan. Seperti makanan. Yang siap-siap saja apa segala macam, frozen itu. Nah, terus masuk ke logam karena kita kan banyak pandai besi juga nih di sini Pak. Iya betul. Di daerah Pacing ya, Abang Pone ya. Mulai Pak, ternyata ada ratusan Pak. Kalau Bapak kalau saya tanya jadi oke. Itu ada di Abang Pone memang itu kan yang apa Abolange di sana, terus ada di kecamatan di Cina, ada di Lamuru. Jadi pandai besi juga masuk dalam kategori industri ya? Industri logam Pak. Industri logam. Kami saat ini konsen ke situ karena kami punya ternyata di Bone itu banyak industri logam itu, sehingga itu menjadi sorotan juga dari pusat, sehingga bantuan itu bisa turun karena kemarin kita sudah bantu tuh peralatan yang untuk menempa besi itu datang dari pusat dan dari provinsi ke Bone untuk melakukan pembinaan. Dan alhamdulillah dengan industri logam itu kami terkenal sudah ada ke mancanegara apalagi keris-keris pusaka itu kan itu ditempa di sini Pak. Iya. Dan menurut informasi dari para penempa kita di sini bahwa itu dari Jogja Pak, menempanya di sini loh. Baru kita kirimkan ke sana. Nah, itu. Biasa itu. Iya, hal yang seperti begitu. Itu dari segi heritage-nya. Dari segi itu kan untuk perkakas juga kan dibuat untuk pertanian, untuk industri pisau dan segala macam itu kan dibikinnya di situ juga. Dan itu kan industri Pak. Industri juga itu. Nah, itu sektor jenis-jenis industri yang ada sudah di Kabupaten Bone. Nah, kami tidak sampai di situ juga karena dari tadi kan ada sektor pemasaran apa segala macam. Berarti kita harus bantu permodalan. Kami kerjasama dengan KUR, kami kerjasama dengan Pertamina untuk membantu semua IKM ini untuk bisa meningkatkan produksinya. Itu dari segi permodalan. Dari segi pemasaran. Sejak saya di sana di 2019 itu langsung saya berpikir bagaimana semua kita harus masuk ke era digital. Jadi marketplace itu sama era digitalisasi online market itu saya kerjasama sekarang dengan Bukalapak. Jadi kalau misalkan Bapak ada di HP sekarang itu aplikasi Bukalapak, Bapak tinggal klik di situ IKM spasi Pak Balu Masempo Bone, semua produk industri Bone ada di situ Pak sekarang. Baik. Kita sudah kerjasama. Luar biasa. Bapak bisa lihat di situ. Jadi mungkin ya para pendengar yang mendengarkan saya saat ini, kalau misalkan di gadgetnya Bapak itu, di HP Bapak itu ada aplikasi Bukalapak, klik aja Bukalapak, terus klik IKM spasi Pak Balu Masempo Bone, itu langsung ada itu. Dan ini diinisiasi oleh Dinas Perindustrian. Kita sudah kerjasama, dengan Bukalapak. Saya ke Jakarta Pak untuk MOU. Sampai sekarang MOU belum kita lakukan karena itu hari kan pas pandemi. Tapi kita sudah jalan. Iya. Bukalapak bilang silahkan aja jalan dulu Pak. Masalah nanti belakangan menyusul itu seremonian itu. Yang penting kita jalan dulu sekarang. Sekarang sudah jalan Pak di Bukalapak. Baik. Ini keren karena Pak Halil jeli melihat kondisi kekinian begitu ya. Jadi update informasi dengan sistem digitalisasi sekarang itu penting gitu. Oke. Nah, Bapak bisa lihat sendiri itu di situ Bukalapak, langsung semua produk industrinya Bone ada di sana. Pak Balu Masempo nama ininya ya. Di situ ada Pak Bupati dengan Ibu Bupati dengan brand awalnya. Keren. Pak Balu Masempo Bone. Jadi orang kalau mengklik Bukalapak langsung Pak Balu Masempo Bone, semua produk industri bisa dibeli Pak di situ sekarang Pak. Wah, ini harus saya download ini. Bapak bisa download Bukalapak. Ada keripik kajompi, kemudian saraba asli, minuman luar biasa kacang goyang. Wah, ini keren. Luar biasa. Ada songkok tobone juga ini Pak ya? Ada Pak, itu kan bagian daripada industri Pak. Kami yang membina itu. Sampai sekarang kan sudah masuk di koperasi, sudah masuk karena itu kan sudah melembaga kan. Ya, sampai golok juga ada ya?
Iya itu Pak, itu logam itu Pak, industri logam. Keren. Wah, ini sampai keris-keris pusaka ada di situ Pak, bisa di. Jadi wah luar biasa sebenarnya. Ya, ini. Nah ini yang masyarakat banyak yang kurang tahu nih Pak mungkin Kadis. Ya, tapi kami sudah siarkan terus itu Pak, bahwa silakan. Kami sudah ada klub masyarakat industri itu. Kami sudah buat di WA untuk grup Pak Balu Masempo Bone, sudah ada semua di situ juga. Masyarakat industri menengah ke bawah itu kemudian responnya seperti apa dengan inovasi ini Pak Kadis? Karena terkadang mereka masih sangat konvensional gitu pemasarannya gitu. Apakah mereka sudah siap dengan sistem digital seperti sekarang? Makanya kami bimbing Pak. Jadi silakan datang ke kantor. Sekarang ini setiap hari ada terus tuh di kantor tuh datang. Bagaimana kemarin ini kami terima dari penggilingan padi Patimpeng. Apa namanya? Latelang ya, desa Latelang. Datang. Minta diedukasi gitu karena, ya. Dia mengatakan bahwa kami ini sekarang setelah pandemi Pak menurun kita punya pemasaran. Datang ke sini kami bantu secara digital bagaimana cara memasarkan begini kami ada ini dan sebagainya. Di samping di Bukalapak kami sekarang kan sudah kerjasama dengan Gelail juga Pak, jangan salah Pak ya. Jadi produk-produk UMKM Bone itu sudah masuk di Gelail juga gitu. Insya Allah dalam waktu dekat kita sudah masuk di Gelail secara nasional. Sudah naik kelas ini ya berarti ya. Jadi kita sudah ada MOU dengan Gelail juga, insya Allah, dan itu disampaikan bahwa begitu masuk di sana berarti nasional Pak. Iya. Di mana-mana di Gelail di Indonesia ada produk Bone. IKM-nya Bone. Baik, ya. Luar biasa. Itu sudah Gelail, terus kita semua apalagi sualan-sualan yang ada di Kabupaten Bone itu sudah masuk semua itu Pak, produk-produk industrinya Bone. Adakah syarat yang harus dipenuhi para pelaku usaha industri UMKM kecil dan menengah untuk kemudian bisa bergabung di website ini? Ya, Pak? Tentu karena begini, yang namanya contoh misalkan Pak Indomaret, Alfamart misalnya kan, itu kan mempersyaratkan dan pasti semua mempersyaratkan Pak, yang namanya PIRT, itu izin PIRT-nya, halalnya, apa segala macam itu Pak, itu kan menjadi syarat untuk kita memasarkan produk itu. Makanya kita bimbing di situ Pak. Misalkan, jadi kan karena kami ini kan selalu membimbing sesuatu hal yang belum ada menjadi ada, inkubator, yang startup industri itu kan. Misalkan ada contoh nih kemarin nih dari daerah Gua Mampu itu apa namanya? Cabeng. Iya. Nah, di situ ada kan kacang koro namanya Pak. Kacang koro itu terkenal di Bone. Di sana. Di sana dibikin kopi Pak. Kacang itu dibikin kopi. Itu salah satu contoh. Terus saya bilang di samping kopi, kamu bisa kembangkan itu menjadi apa mungkin kacang, tahu, tempe dari kacang koro. Pengganti kan. Sekarang lagi diolah sekarang. Itu startup Pak. Sesuatu yang belum ada diadakan. Nah, caranya adalah kau bikin sentranya dulu deh. Bikin sentra industri di situ karena sentra itu menjadi jaminan kita untuk bisa kamu nanti dibantu suntik untuk pendanaan apa segala macam. Support ya. Ya, bikin sentranya di situ namanya Jack Bean. IKM Jack Bean. Jack Bean itu kan kacang koro Pak. Iya. Itu contoh itu. Baru-baru dia datang ini minggu kemarin dan alhamdulillah dia sudah mulai berjalan begitu. Nah setelah itu nanti kita uruskan PIRT-nya, sertifikat halalnya. Itu semua dari kami. Kamu tinggal kerja saja, pokoknya berpikir bagaimana mengembangkan justru masalah masalah yang berhubungan dengan kepemerintahan urusan kami. Wah, luar biasa. Bahkan sampai jangankan itu, kami siap juga membantu Anda untuk menjual. Kalau kamu misalkan kewalahan dari sisi penjualan, kita bisa menjual apakah secara manual atau secara online market itu kami bisa lakukan semua. Jadi kamu datang, anggaplah kantor dinas perindustrian itu sebagai kantor kamu. Saya bilang. Ada outlet di sana gitu ya? Ada outlet di sana. Di sana juga ada outlet Pak. Orang bisa datang ke situ. Teman-teman kalau dari Jawa, dari provinsi datang, bisa pesan sama kopi itu. Apalagi ada namanya kopi magic Pak. Kopi magic itu dibuat kopi dari Bone, dari Teluk Limpoe dengan dari Bontocani bahannya, dicampur dengan Sanrego kan terkenal Bone Pak. Jadi kopi Sanrego sebenarnya kopi magic itu kopi plus Sanrego. Orang gemar itu. Sekarang itu udah sampai di Jakarta itu penjualan Pak. Wah, keren. Contoh keren, itu keren. Pak, contoh ya. Dan memang luar biasa ya sebenarnya ya, karena tapi yang terpenting adalah bagaimana kemudian kita bisa memberikan sentuhan-sentuhan gitu yang menarik ya Pak Kadis ya. Terutama di kemasan juga Pak, karena
orang melihat dari awal itu kemasannya, kok menarik ini, coba beli kan begitu kan. Sekarang jadi itu yang kita sektor itu kita sentuh supaya ya para pembeli itu bisa betul-betul melihat sesuatu langsung tertarik dan mau membeli. Ujung acara terakhir, closing statement, apa yang ingin Pak Kadi sampaikan kepada pendengar RRI Bone, termasuk kemudian kepada para pelaku usaha agar mungkin kemudian terus berinovasi, berkreasi, dan jangan takut-takut untuk bertanya ke dinas yang Bapak pimpin. Silakan Pak. Baik, sebagaimana kita ketahui bahwa Kabupaten Bone itu merupakan suatu kabupaten yang memiliki potensi yang sangat besar di sektor dari semua sektor, dan itu semua kita bisa sentuh dari sektor industrinya. Makanya saya meminta bahwa mari kita selalu berpikir yang inovatif, berpikir kreatif, bagaimana membuat sesuatu yang tidak ada menjadi ada di sektor industri. Banyak hal yang kita bisa kerjakan di Kabupaten Bone, dan kami dari Dinas Perindustrian dalam hal ini Kepala Dinas beserta seluruh staf senantiasa terbuka. Silakan datang ke kantor. Bahkan Anda belum punya di pikiran pun, datang ke kantor, kira-kira apa yang saya bisa kembangkan di daerah saya, kami akan bantu itu. Kami akan bantu. Banyak yang sudah kami lakukan itu, sehingga sekarang ini hampir saya mengatakan bahwa sektor industri itu sudah mulai memperlihatkan memperlihatkan jati dirinya untuk bagaimana bisa menjadi penopang pembangunan yang sangat besar di Kabupaten Bone ini. Bahkan kami punya mimpi memang bahwa insya Allah dalam waktu tidak terlalu lama Bone ini bisa menjadi kota industri kok. Amin, amin. Bisa menjadi kota industri. Sepanjang sekarang ini kinerja kami ini bagaimana kita betul-betul bisa langsung menjemput bola. Betul. Kita melakukan gosok industri ke kecamatan-kecamatan. Bahkan kita sudah ada galeri industri juga kita lagi bangun ini untuk perwakilan 27 kecamatan yang akan bisa menjadi pusat oleh-oleh nanti. Baik, itu di mana tuh rencananya? Di BTC sudah ada Pak, di sana. Kita lihat di Bone Trade Center itu galeri industri Bone. Kami senantiasa selalu siap manakala ada masyarakat yang ingin dibantu dari sektor industri. Silakan datang ke kantor. Kami akan siap dengan seluruh staf membantu dan menjemput Bapak. Kalau perlu kita menjemput bola. Baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Kades, luar biasa. Banyak sekali pencerahan yang kami peroleh dari perbincangan ini, sekaligus membuka cakrawala kita bahwa ternyata Bone ini jika diurus dengan baik, luar biasa potensinya, luar biasa hal yang bisa kita banggakan. Dan saudara pendengar, demikianlah obrolan Rabu edisi 25 Agustus 2021 bersama Kadis Perindustrian Kabupaten Bone, Bapak Dr. Insinyur Haji Khalil MT. Saya Imran Bate mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.